Hi all the awakened souls, guardians over here. Aku pernah ceritakan kalau aku tuh pernah diserang oleh banyak hal secara supernatural dan secara gaib, secara astral gitu. Dan salah satunya aku ingin cerita tentang Pansel. Karena yang menyerang aku pada saat itu juga ada dari mereka. Pansel itu apa? Yang di bawah guys, gitu. Aku nggak bisa nyebut, gitu. Karena di sini aku banyak sekali mengalami serangan-serangan dari mereka. Ya betul, aku diserang sama mereka banyak banget. Untuk apa? Untuk mengambil resource, untuk mengambil sesuatu dari aku, untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dan pokoknya keserakahan mereka lah. Semua berawal dari sebenarnya tuh kayaknya dari tahun lalu deh, mungkin dari November kali ya. November sekitar itu, mungkin ketika aku live di Shopee, disitulah mulai awal mulanya gitu. Kayak mereka tuh notice aku itu, karena kan pengikut mereka banyak kan, kayak gitu kan, terutama manusianya juga sama kan, ada yang memang menyembah atau memuja ke sana kan, kayak gitu, kita sebut aja kayak gitu, yang memang sangat kebudayaan sana banget lah, kayak gitu kita anggap ya. Dan aku rasa kayaknya ada yang beberapa menonton aku, dan ada beberapa mereka juga yang menyerang aku secara online, secara live. Aku memang beraliran sana, kayak gitu. Kayaknya mulai dari situ gitu, dan itulah menjadi pintu untuk mereka. Aku sebenarnya udah kayak, mungkin mereka udah tahu aku kali ya sebelumnya secara si Pansel ini ya. Pansel ini tuh kayaknya udah tahu aku, tapi mereka tuh nggak tahu aku di mana, kayak gitu. Jadi mereka hanya tahu aku gitu loh, hanya melihat atau merasakan gitu loh. Tapi semenjak di awal aku ketika live Shopee, disitulah mulai semuanya, kayak gitu. Aku udah curiga tuh ngomong mengenai dia gitu, ngerasain ini kok ada, rasanya kok kayak cewek ya gitu, kok cantik-cantik gitu, atau kemayu-kemayu, tetapi kayaknya enggak gitu, apaan, gue perasaan kayaknya mostly di hidupan gue secara astral tuh yang ikut pasti kebanyakan cowok semua, nih kok cewek tapi kok kemayu banget, tapi kok begini. Terus dia bersembunyi gitu, kayak nggak tahu, kayak cuma hanya melihat dari jauh, kayak gitu. Dan pada saat awal-awal itu aku nggak tahu itu apa gitu, kayak itu kayak awal-awal banget, kayak oh nyata tuh cara mereka kerjanya tuh begitu gitu. Karena aku nggak tahu kan cara mereka bermain tuh gimana. Sering berjalan waktu, aku banyak ketemu klien, terus ada satu klien yang dimana ternyata dia tuh ada hubungannya sama Pansel juga, kayak gitu. Ada lagi, terus ada lagi lah, ini apa sih, kok ada lagi, nggak hanya satu klien nih guys, tapi ada lagi gitu kan, ini apaan ya gitu. Ini kayaknya ada sesuatu deh, ini kayaknya pas lagi kemarin deh. Terus nggak lama kemudian itu aku pernah datang ke salah satu acara DA kan, nyambung ke DA lagi guys nih, yang itu ada hubungan sama Pansel juga, kayak gitu, yang Nyimas itu, acara yang portal itu guys. Aku datang situ, nah semakin kuat lah hubungan aku atau bau-bau Pansel ini dalam kehidupan aku. Mungkin dari situ kayak perlahan-lahan jadi makin ketahuan, sehingga satu titik tek gitu. Aku nggak tahu di mana, aku sehingga kayak digangguin atau dimanfaatinnya, karena cara main mereka itu pinter banget, pelan-pelan guys, diam-diam, mencuri, maling, sumpah maling banget. Ini cerita base pengalaman aku ya guys. Aku tiba-tiba kayak, ini apa ya, kok tiba-tiba kok rasanya ada yang aneh ya. Terus tiba-tiba aku ngecek, lah kok ke arah sana, aku bingung, ini kok Pansel ya, ini Pansel ya, kok di situ ngapain, apa hubungannya, ini apaan, ngapain. Terus aku cek lagi, iya deng, ini apa sih, kalian tuh ngapain, kalian tuh mengambil apa ya dari gue gitu. Prosesnya panjang tuh guys, satu gitu kan.
Tapi itu nggak hanya satu kali. Terus next day ada lagi. Next day ada lagi. Selanjutnya ada lagi. Terus ada lagi. Ada lagi. Terus ngulang. Terus gitu kayak, kok ini banyak banget yang gue diambil-ambilin. Terus mereka tuh kayak mau, apa ya, menunggu waktu. Kalau ada celah langsung ambil. Ada celah ambil gitu. Celah ambil. Entah itu energi aku, entah itu apa ya, benda atau apapun yang mereka ambil, atau bagian diri aku gitu, secara jiwa aku, entah apapun itu. Pokoknya mereka tuh mencari celah sedemikian rupa, menunggu gitu. Terus aku tuh kayak ngerasa diadu dombain juga gitu, kayak diadu dombain entah ke orang A, ke orang B, entah dukun apa, dukun C, dukun D, bla 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 gitu, dan entitas apa, iblis apa, tuh aku kayak diadu dombain juga guys gitu. Lama-lama tuh kayaknya mereka deh yang apa ya, yang bikin semua ini rame. Aku sempat bikin ini, kayaknya kawan-kawan gue ini ngerasanya elu deh, ini kayaknya elu semua deh yang lakuin, yang ngadu domba, dan kenapa semuanya bisa tahu aku gitu secara dunia astral. Ya aku bingung gitu, karena dulu aku nggak tidak terbuka ini guys, dan bahkan dunia astral pun aku sangat tertutup dan sangat sangat dirahasiakan lah kayak gitu. Sangat secluded dan sangat introvert banget guys, karena pada dasarnya aku. Jadi emang ya itu tapi kan itu hidup pribadi aku gitu, jadi aku terserah aku lah gitu kan, ya wajar nggak sih, it's up to me gitu. Cuman nih satu entitas ini tuh selalu ada lagi, dan aku ngerasanya waktu itu tuh tidak hanya satu, banyak guys, banyak banget gitu. Banyak banget. Ini yang dari Pansel maksudnya banyak banget. Terus mereka bikin portal di sini, mereka bikin portal di situ. Kata temen aku warnanya hijau, terus dipindahin sama dia portalnya, terus ditutup. Terus aku juga nutup portal mereka yang mereka buat di daerah sekitar apartemen aku. Yang banyak yang terjadi gitu. Dan mereka tuh melakukannya tuh kayak pelan-pelan, satu-satu, tanpa sepengetahuan aku. Terus kelamaan kan aku kan jadi kayak jengkel kan kayak gitu, karena kelamaan mereka tuh makin parah kayak gitu, jadi kayak nyuri, melukai gitu, dan banyak sekali yang mereka lakukan sampai satu titik di mana entah itu ceritanya bagaimana, itu terjadilah sebuah perang gitu. Perang ini sebenarnya terjadi di awal mula karena kayaknya aku ngelawan iblis mungkin ya, atau apa ya, pokoknya enggak deh, mereka tuh karena mengambil sesuatu dari aku. Terus aku tuh ngelihatnya itu tuh ada andil dari banyak iblis, jin, alien. 3 ini gitu. 3 guys, 3 gitu. Nah jin ini aku masih belum tahu nih ini Pansel atau gimana pada saat itu juga. Jadi karena seiring proses kan aku kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, selama Pansel gitu kan aku take care, ya udah nggak apa-apa, masih dimaafin tuh, it's okay gitu. Sampai satu titik ini nih, yang dimana aku tuh ngerasa kok begini ya, kok aku ngerasa kayaknya capek ya, kok aku ngerasanya kok nggak utuh ya diri aku ini, kok aku ngerasanya ini banyak banget yang kayak diserang, terus banyak banget yang begini, terus banyak sekali yang terjadi secara dunia astral, terus sampai melukai salah satu orang yang tersayang aku gitu secara dunia astral, yang memang aku benar-benar cintai banget dan aku sayangi banget. Yaitu mereka menggunakan dia sebagai politik untuk mengambil aku, untuk mensiasati aku, untuk mengambil celah. Intinya salah satu teman astral aku yang aku sayangin ini aja, salah satu teman astral aku yang aku sayangin ini itu kejebak, dan terjadilah sebuah drama yang nggak aku ketahui gitu. Tetapi aku pada saat pertama proses itu tuh merasa seperti kok aku ngerasa kayak hilang ya, kamu tuh di mana, kok kamu kayaknya agak susah ya untuk dibedakan ya, aku bingung kelamaan. Kayak aku mencari dia, tapi kok ini bukan kamu. Terus aku cek, ternyata bukan. Kok makin lama makin banyak yang fake ya, kok aku jadi susah ya untuk bedain kamu ya. Kelamaan jadi kayak gitu. Ini ada apa? Ini kenapa? Itu proses pertama kali guys, itu kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya proses ini tuh sudah bertahun-tahun kayak gitu. Dan aku baru sadar di
akhir tahun kemarin itu di November Desember. Ternyata semua ini tuh ada politik di antara mereka semua kayak gitu. Kayaknya ini sekitar udah berjalan 2 tahun terakhir deh gitu. Dan aku nggak begitu mengerti seberapa detail prosesnya, dan bagaimana yang aku ketahui di sini adalah mereka melakukan banyak hal sampai orang yang tersayang aku tuh terluka. Intinya itu. Orang tersayang aku terluka dan mereka memanfaatkan itu. Menggunakan dia. Memanfaatkan. Entah itu dari iblis, alien, ataupun dari jin ya. Ini aku belum tahu nih, ini pansel atau bukan. Gitu. Proses singkat cerita, aku proses tuh, terjadilah perang antara aku dengan alien, dengan iblis, dengan itu, dengan ini, dengan banyak hal itu banyak banget yang terjadi. Sampai satu titik, singkat cerita, aku menemukan ternyata ada andil dari pansel. Ada andil dari dia. Di situ aku menemukan ada salah satu bagian gitu. Aku, temen aku, dan orang yang aku sayangi juga kayak gitu. Seperti dicuri gitu. Kalau aku diambil sesuatu di dalam hati aku gitu, yang berhubungan dengan love. Aku nggak tahu tuh kenapa dan apa. Yang jelas ada bagian aku di sana, dan itu pun aku baru mengetahui setelah aku selesai dari perang. Jadi setelah selesai semua clear, aku baru tahu ternyata ada bagian aku yang diambil sama mereka. Dan nggak tahu kapan dan gimana dan kapan. Yang jelas mereka mengambil itu dengan tanpa sepengetahuan aku. Sepintar itu. Jujur guys, pansel ini mainnya pintar banget. Politiknya pintar banget. Mainnya tuh, aku nggak tahu deh gitu. Udah sangat pintar banget. Banyak tahu gimana cara mengambil celah, tahu bagaimana mengambil waktu, sabar dan memperhatikan dan spying dan meneliti, menunggu, terus mengintip kayak gitu, terus mencari informasi dari jarak jauh gimana pun caranya. Sebenarnya ini aku bocor gara-gara satu orang. Ini sebenarnya dari orang India kayak gitu. Yang aku ngerasa kayaknya dari dia deh, karena aku waktu itu mengizinkan sesuatu hal yang datangnya dari dia kayak gitu, yang ternyata I don't think so. Terus aku juga bodohnya kenapa menerima dan terima aja, karena waktu itu aku sangat percaya sama dia sih. Karena pada dasarnya pada saat itu awal sama orang Indian itu, si salah satu dewa namanya yang Makali itu, yang pegang kepala dan pedang, aku nggak suka sebenarnya sama dia kayak gitu. Tapi dia bilangnya kayak yang dia baik kok, ini bla 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 gitu lah, intinya gitu loh. Lalu kayak dia mau datang ke kamu gitu, boleh nggak, gini lah, intinya kayak gitu. Terus aku kayak ya udah deh, tapi dia bisa nggak kesini? Kalau dia nggak bisa ya udah, berarti nggak bisa gitu. Nggak tahu dia nggak bisa gitu. Terus dia kayak bilang, harus bilang kayak gitu, ke dianya begini bla 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 gitu, kayak harus kayak ujungnya kayak memuja gitu loh kepada dia. Terus aku nggak mau memuja ke dia kayak gitu. Kalau mau ya aku masih di tingkat baik sebenarnya, kayak masih menghormati dia, karena kan dia kan kayak kepercayaan dalam satu budaya kan, satu agama kayak gitu. Itulah aku hormati karena dia kan kayaknya divine banget gitu ya. Aku coba dia untuk undang ke tempat aku, ke teritori aku, ke domain expansion aku. Nggak bisa guys. Gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah aku kayak membuka, dan aku bilang ke mereka semua untuk membuka untuk dia. Karena aku kayak masih dalam hormat, terus ya nggak apa-apa lah gitu, kayak masih ya nggak apa-apa, kayaknya dia kalau nggak bawa itu dan confiscate everything gitu kayaknya nggak masalah gitu kan. Jangan bawa senjata dan segala macam gitu. Jadi datang sini pure untuk diplomasi dan bertemu gitu. Tetapi ternyata tidak guys. Aku udah izinin dia, ternyata dia pertama datang tuh wujudnya bagus, baik gitu. Emang baik sih gitu, aku tahu. Terus aku tahu kayak ya, tapi dia baik, tetapi dia ada hal beginilah gitu, yang dimana ada downs-nya, dan aku juga nggak begitu percaya sama dia, begitu divine banget gitu. Aku masih menghormati dia gitu, karena aku tahu
Kalau ada yang dimana tuh kayak yang hitam, kayak gitu, ada yang buruk, yang apa ya, ada masa kelam, terus dia jadi sesuatu yang dipuja juga, pasti dia punya sesuatu hal juga dong yang kenapa dia bisa dipuja kayak gitu. Ada apa ya, sejarah yang kelam lah untuk dia gitu ya. Nah, aku masih kayak menghormati dia. Selama dia menghormati aku juga menghormati dia. Dan yang ternyata enggak guys, tidak sama sekali guys. Ternyata itu jadi salah satu pintu terbesar untuk mereka semua. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku sekarang udah nggak percaya dengan Macaulay. Setidaknya Macaulay yang aku dapat dari satu orang ini ya, gitu. Aku udah nggak percaya, gitu. Yang dimana, oke, my intuition was like right, gitu loh. Kayak ini nyata buruk, gitu. Dan itu efeknya sampai sekarang, gitu. Nah, itu jadi pintu untuk mereka semua, yang para iblis dan para jin-jin mereka. Karena aku ngerasa sekarang aku udah tahu nih, ternyata si Macaulay ini adalah jin juga, gitu. Aku bisa ngerasain agak energi kayak jin, kayak gitu. Bukan human, no, atau kalaupun dia ada human pasti udah campuran, gitu. Dan disitulah mungkin jadi pintu untuk mereka, karena mereka kan di alam sana bekerja sama satu sama lain, antara jin, iblis, alien, dan bla 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 gitu. Punya diplomasi mereka masing-masing. Anggap seperti itu ya guys. Entah bagaimana prosesnya, yang jelas mereka bekerja sama. Emang mereka bekerja sama. Ujung-ujungnya adalah ke Pansel gitu. Singkat cerita, kenapa aku pengen cerita yang Pansel ini? Karena aku diserang lagi gitu. Aku kayak kali ini tuh udah gak kapok ya, karena aku udah banyak banget yang terjadi sama mereka gitu. Bahkan banyak yang udah aku hancurin juga karena saking kesalnya gitu sama mereka gitu. Sempet sampai marah banget guys, sampai apa ya, kesal-kesalnya, karena mereka melukai banyak hal dan menghancurkan banyak hal di dalam kehidupan aku dengan orang-orang yang aku sayangi dan makhluk-makhluk yang aku sayangi juga, yang aku dekat juga. Semarah itu gitu, semarah-marahnya guys. Itu pun karena rentetan berantai dari banyak yang terjadi selama ya setahun ini gitu loh. Dari awal tahun itu yang paling intens banget, karena itu paling puncaknya gitu. Aku marah, aku ngomel-ngomel sama mereka, ya aku cari, aku proses sampai ada satu titik yang dimana itu terjadi perang, sampai aku kesel, sampai ini aku cerita aja ya, sampai aku menghancurkan dimensi mereka. Tetapi setelah aku hancurin dimensi itu, ada lagi guys. Lah, kok ini ada lagi gitu? Ini nggak hanya dalam terjadi satu hari ya, atau satu waktu. Aku udah ngancurin nih, aman, semua selesai. Ada lagi. Next day, ada lagi. Lah, kok ada lagi ya? Kok ada banyak banget ya? Terus temen aku bilang, yang kemarin itu ilusi gitu. Hah? Masa sih ilusi gitu kan? Karena aku nggak percaya orang aku bener-bener melakukannya kok, itu bener ngeliat. Kayaknya nggak. It's not illusion. No, it's not illusion. Itu bukan ilusi deh. Aku ngerasa itu. Walaupun itu ilusi, pasti itu sesuatu yang permanen. Karena itu aku yakin banget itu permanen. Ini ada sesuatu. Aku bingung tuh apaan. Ada lagi. Aku hancurin lagi. Ada lagi. Aku hancurin lagi. Ada lagi. Aku hancurin lagi. Ini kelama-kelamaan tuh kayak ada lagi. Kata teman aku tuh kayak panggung sandiwara yang aku hancurkan, kayak gitu, semacam kayak gitu. Tapi yang aku rasa tidak, itu bukan panggung, itu benar civilization gitu loh. Di dalam sana tuh ada banyak banget kehidupannya gitu loh. Dan ya aku benar-benar menghancurkan di sana gitu. Tapi di situ juga jadi karma untuk aku juga guys, karena emang di situ aku benar-benar terbawa dengan emosi banget gitu guys. Ya bisa dibilang the beast inside me wake up gitu loh. The monster inside me is wake up. The beruangnya terbangun gitu dari tertidur pada momen itu, karena aku semarah itu pada saat momen itu. Marah banget guys gitu. Sangat marah banget, dan sehingga aku kayak langsung full throttle gitu sampai benar-benar seperang jadi-jadinya gitu loh. Dunia astral itu. Balik lagi ke hal ini, aku bingung tuh kenapa. Sampai satu titik di mana aku sempat mengetahui sifat atau aslinya mereka.
gitu. Aslinya mereka, iya betul. Dan aku ketemu dengan the queen di situ. Ratunya ini cantik banget, auranya bagus banget, putih banget. Tapi aku tahu dalamnya kotor, aku tahu dalamnya itu broken banget. Aku tahu intinya dia itu tidak secantik itu, dan aku tahu dia itu memakai sesuatu. Putih yang di luar itu hanya palsu. Gitu. Aku mengetahui itu. Kayak aku ngerasa kayak, nggak, putih kamu tuh aneh deh. Apa ini ya? Betul putih, tapi kayaknya seharusnya nggak sebegini deh. Kayak putih nggak make sense gitu loh. Terang dan cerah yang tidak masuk akal. Atau nggak ada alasannya. Aneh. Terus aku kayak, kamu tuh begitu sifatnya, tapi kok apa ya, sinister, mencurigakan sifat kamu. Dan aku bisa tahu gitu intensi dia di belakang, walaupun dia katanya putih, cantik gitu. Aku ketemu sama dia nih, terus aku kulik lagi, terus dia kayak nantangin aku gitu melalui teman aku. Dia bisa menyampaikan guys gitu, bisa ngeliat kayak apa ya, dalam arti kayak berusaha untuk meyakinkan aku, tetapi itu adalah politik mereka untuk keuntungan mereka gitu, bukan keuntungan aku. Bilangnya mau melihat, mau nonton, tapi aku tahu intensinya bukan mau nonton, kagak gitu. Lo kalau ada kesempatan pasti lo ngambil sesuatu kan gitu. Gue tahu gitu. Gue udah tahu permainan kalian semua gitu. Gue udah tahu pokoknya permainan kalian gitu. Dan intuisi aku udah bergerak pokoknya. Apalagi sesuai pengalaman aku dari sebelum-sebelumnya. Jadi aku nggak percaya begitu saja. Sampai satu titik aku mengusir dia karena udah mengganggu. Aku kan kayak berbicara sama dia, dan dia udah ketahuan untuk lama-kelamaan, intensi lu ternyata buruk ya gitu. Walaupun lu putih. Aku berusaha untuk proses dia, kok nggak bisa ya. Aku berusaha untuk izin sama Tuhan, kok nggak bisa ya. Apa karena putihnya ya gitu. Kok lama-kelamaan aku ngerasa kok putihnya ini kok kayak melindungi ya. Tapi aku kayak energi aku tuh kayak berusaha untuk menyelimuti dia, untuk mengefek dia, tetapi tidak bisa. Yang terefek adalah di luarnya, berusaha untuk masuk ke tengahnya, yang intinya dia, yang dimana itu adalah dirinya dia yang sesungguhnya, kayak gitu. Aku bingung tuh pas saat itu, belum tahu apa. Dia cantik banget guys, sumpah. Energinya putih. Aku nggak ngeliat, tetapi aku tahu dia bisa cantik karena energinya sangat-sangat bagus banget. Udah kayak Dewi pokoknya gitu. Tapi Dewinya kayak gitu aneh, kayak buatan artificial guys gitu, kayak nggak ada tanpa alasan gitu loh. Kayak nggak selaras sama sifat dia, sama gimana behavior dia dan bagaimana dia komunikasi. Nggak sama sekali. Walaupun itu pun aku bisa tahu itu fake, itu palsu, walaupun dia berusaha pretending gitu ya. Enggak gitu, kayak gue nggak setuju gitu loh. No gitu. Sesuai pengalaman gue sama ini nggak begitu. Terus aku usir lah gitu kan. Aku berusaha untuk ngobrol sama dia, jangan di sini, gue ngapain gitu, gue nggak perlu lo nonton di sini, nggak, gue larang. Dari situlah baru ketahuan ini dia kayak dasar gitu, kayak cewek jutek, cewek jealous, cewek marah, ngambekan gitu loh. Saat dari situ, mana ada si Dewi kayak begini, mana ada si ratu yang bagus putih kayak begini sih, sifatnya aneh gitu loh. Lu bukan ratu, lu bukan apa-apa, lu bukan sesuatu yang divine gitu loh. No, gitu. Dari situlah aku kayak proses, terus aku kayak, gue tahu deh, lu tuh pakai jubah ya. Dari situ langsung tak gitu, diem, ketahuan. Lu pakai susuk kan, tapi di sini bukan susuk, tapi di sini udah kayak jubah, udah kayak kayak kulit guys, pakai kulit manusia lain gitu loh. Tetapi di sini adalah, aku belum tahu pada saat itu apa. Lu pakai sesuatu hal yang lain kan, lu tuh kayak sesuatu hal yang pakai energi di luar badan lu kan. Terus aku cek lagi, lu tuh hitam, keriput, peot di dalam. Tidak secantik ini gitu. Dari situ pas aku udah ngasih tahu dia yang sesungguhnya, dia marah, kesel guys.
berusaha untuk nyerang aku. Tetapi disitulah aku ngerasa kayaknya jadi pintu, seingat aku ya. Pokoknya dia tuh ada pencetusnya di mana aku tuh bisa mengambil dan mengusir dia, dan mengambil yang dia punya gitu, terus aku lepas. Kalau nggak salah tuh aku sedang menyala besar banget gitu, secara energi aku, secara api aku gitu, dan itu kayak menembus semua lapisan kayak gitu, dan itu menembus dia juga. Dari situlah prosesnya panjang, dan dari situ juga aku baru tahu ternyata jubahnya dia ini itu banyak sekali jiwa-jiwa yang terkumpul di situ, bagian-bagian jiwa atau apalah gitu. Pokoknya itu udah kayak digodok dan digabung-gabungin sama nih satu ratu pansel ini untuk jadi sebuah jubah, menjadi sebuah pakaian gitu. Dan itu gabungan dari banyak orang. Kalau kalian kurang paham tuh seperti kalau dia suka dengan hidung seseorang atau manusia, wah aku suka tuh hidungnya cantik banget, mancung, bagus banget. Dia bakal berusaha untuk membujuk dia. Hai, mau gak gitu begini, terus dikasih baik-baikin, terus dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Terus nanti pas lengah diambil guys, jiwanya, diambil bagiannya, terus dibopong. Entah itu diambil jiwanya atau dia ada proses transaksi yang tidak diketahui oleh manusianya, atau diketahui manusianya, atau mungkin manusia terjebak, entah bagaimana prosesnya. Intinya adalah demi kecantikan, demi kekuasaan, demi kepamoran, dia akan mendapatkan itu sedemikian rupa. Intinya itu dengan politik mereka. It's a sly fox banget sly fox. Posisinya adalah untuk demi kepamoran, kecantikan, ketahtahan, kewibawaan, energi yang bagus, energi yang cantik, energi yang wah banget gitu. Udah semacam ekstasi sebenarnya bagi dia. Intinya gitu, entah bagaimana caranya gitu. Itu aku proses satu-satu guys, karena dia lari, terus dia ketahuan tuh jadi peyot lagi, jadi nenek-nenek keriput banget gitu. Terus dia pergi gitu kan, pergi dari apartemen aku karena dia kayak di sini mengintai. Terus dia balik ke tempat dia. Terus aku berusaha untuk selang beberapa hari gitu, aku berusaha untuk kayak memproses sisanya. Terus dia ada lagi guys, ada lagi. Terus aku ngerasa temen aku sama salah satu orang yang aku sayangi gitu, makhluk yang aku sayangi, itu seperti kejebak di sana, seperti terbawa. Dan ternyata dia menjadi salah satu susuk ya, atau menjadi salah satu bagiannya kayak gitu. Entah itu prosesnya bagaimana ya guys, karena aku pun bingung. Ini sesuai pengalaman aku ya, sesuai apa yang aku dapatkan dan apa yang aku ingat kayak gitu. Karena ini prosesnya sangat banyak sekali. Ini pun aku tidak menceritakan sedetail mungkin itu. Karena pada saat itu aku sedang mencari dia kemana, dan ternyata itu ada di mereka. Aku berusaha untuk mengejar, aku berusaha mencari dia. Ini gimana caranya, ini gimana menemukannya. Kita proses berdua waktu itu sama teman aku mencari. Ternyata dia ada di dia satu queen ini. Aku tarik gak bisa, aku bangunin gak bisa. Tahu nggak, prosesnya itu seolah-olah seperti dia itu apa ya, kayak feeling like a salvation gitu loh di dalam sana. Kayak tenang, nyaman, terus menyatu kayak gitu. Terus ini adalah sesuatu hal yang dia kayak nyaman kayak gitu, kayak gimana ya, kayak dibuat se-divine itu loh rasanya, kayak seolah-olah tuh kayak seperti surga gitu loh. Tetapi mereka kehilangan kesadaran itu. Mereka kehilangan kesadaran dan mereka nggak dikasih hak untuk terbangun lagi, disuruh untuk tertidur selamanya. Dan ujung-ujungnya menjadi apa? Menjadi susuk, menjadi jubah gitu. Karena
di situ aku juga mengetahui kalau ternyata dia tuh memiliki banyak sekali susuk-susuk dan memiliki banyak sekali jubah. Intinya tuh dia tuh punya apa ya, punya banyak set gitu, udah seolah-olah tuh kayak garment, udah kayak wardrobe dia sendiri. Banyak banget guys, nggak hanya 1, 2, 3. Aku ngeliat itu kayak ada beberapa, 3, 4, 5, 6, 7, aku nggak tahu. Nggak begitu kayak ratusan sih, tidak. Karena aku rasa untuk membuat satu jubah itu sangat susah, apalagi satu set full gitu dari seluruh apa ya, badan gitu loh. Sangat-sangat susah gitu. Terus dia juga kayak pernah ngebongkar, maka dari itulah aku mau dia, temen aku, karena energinya bagus gitu. Kayak makanya aku mau dia gitu, kayak apa ya, dia tuh kayak udah tahu siapa aja mau diambilin, siapa aja kriteria yang menurut dia bagus dan itu bakal jadi bagus untuk sebagai bahan dia. Intinya di sini adalah dia kayak mau mendapatkan kecantikan itu sedemikian rupa, sedemikian macam caranya apapun, entah itu dari manapun. Pokoknya kayak udah witch guys, udah kayak penyihir, kayak udah kayak nenek-nenek lampir. Sejujurnya sih dia tuh sebenarnya nenek lampir di dalamnya gitu, karena dia menggunakan banyak hal itu untuk kecantikan dia sendiri itu, yang dimana sebenarnya dia tuh jelek banget ya. Yang aku rasakan pada saat ini adalah dia tuh bukan jin, bukan, tapi seperti manusia lain. Mungkin dia dulu adalah manusia yang dimana udah kayak nenek sihir kayak gitu, udah ngomongin penyihir dan witch kayak gitu, yang dimana mengorbankan banyak orang untuk demi kepuasan dia, demi kecantikan dia, semacam itu. Pokoknya aku ngerasa nih kayak ada bau-bau humannya gitu, energinya. Di situ aku proses untuk berusaha, ini gimana caranya aku minta ke Tuhan. Soalnya berusaha ngebangunin dia, orang yang aku sayangi ini, itu sangat susah. Karena dia tuh seperti tertidur, dia terbangun lagi terus tertidur lagi, terbangun lagi itu tertidur lagi. Ini kayak udah kayak dozal gitu, udah kayak apa ya, kayak kena bius. Terus tapi biusnya itu kayak salvation banget, kayak indah banget, nyaman banget gitu loh. Tetapi aku tahu itu adalah bukan gitu, itu bukan surga. Kayak seolah-olah tuh yang aku rasakan tuh kayak surga, terus tidak perlu sadar lagi, itu tidak perlu penderitaan lagi. Kamu nggak perlu menderita, karena kan dia kalau terbangun itu kan kayak penderitaan kan guys gitu. Kesadaran itu kan seperti kayak penderitaan sebenarnya. Nah ketika dia tertidur itu kayak dapat iming-imingan kalau kamu tuh akan nyaman, tenang, tidak perlu ada penderitaan lagi, tenang saja kayak gitu. Seperti itu guys. Dan itu yang membuat mereka kenapa semenurut itu dan mau aja menjadi kayak benda buat dia. Ini seolah-olah tuh kayak semacam dijadikan mustika untuk mereka, atau semacam benda digodok untuk mereka sedemikian rupa kayak gitu. Itu yang terjadi, itu proses yang di belakang. Aku tanya ini bagaimana, ini harus bagaimana. Di situ aku dapat kalau menembus semuanya. Terus ikuti saja Alvin. Itu yang aku dapat. Terus aku ya sudah kalau gitu aku ikuti prosesnya sampai satu titik di mana aku ketemu lagi sama dia. Aku berusaha untuk menolong karena dia kayak seperti menolak, dan kayaknya sih apa ya, melawan lah kita anggap itu, dan berusaha untuk mengambil lagi gitu dari apa yang kita punya, apa yang aku punya kayak gitu. Nggak ada kapoknya guys, sumpah gitu. Walaupun udah aku kasih warning, sebenarnya tuh ketika aku ke dia terus memberikan dia melepas dari jubah dia itu tuh kayak udah warning buat dia gitu loh. Tapi kali ini enggak, dia berani, dan somehow dia kayak udah antisipasi gitu loh, kayak udah antisipasi entah bagaimana caranya gitu loh, dengan cara dia gitu ya, entah pokoknya dia punya ilmu yang tinggi lah gitu, punya pengalaman yang tinggi lah, tidak bisa dianggap remeh gitu. Pengetahuannya lumayan dalam hal magic, dalam hal ilmu sihir kayak gitu. Aku berusaha untuk proses mencari, aku ikuti semuanya sampai satu titik di mana aku dapat intuisi untuk menyala dan terbakar kayak terang seperti layaknya bintang atau matahari yang sangat besar. Disitulah prosesnya terjadi,
dari aku menyadarkan orang yang aku sayang, aku sadarin satu-satu dari yang dari bagian mereka, terus aku tarik semua, terus aku kayak sadarin keseluruhannya, bukan hanya satu bagian saja. Kayaknya aku baru inget nih. Dan itu aku kayak kayak memproses itu secara delicate banget. Aku tuh kayak menarik benang dan kayak berantai gitu, dan mencabut itu semua, dan aku minta ke Tuhan yang memproses semua, karena beliau lah yang paling absolut kan. Tetapi dia butuh bantuan dari aku, karena ini udah urusan dunia sini, antara manusia dan jin dan manusia, pokoknya udah cross breeding, karena ini memang sudah bercampur banyak kan, karena mereka udah dalam ada andilnya secara dunia manusia juga gitu. Aku proses tuh, terus aku serahin ke Tuhan. Terus aku berusaha untuk menjaga bridgingnya gitu antara Tuhan dan apa yang terjadi, sehingga ya tidak ada yang bisa melawan, sehingga tidak ada yang bisa menarik. Mereka berusaha untuk menarik semua, dan yang aku lakukan di situ adalah aku menghancurkan dimensi mereka juga termasuk, karena ini udah menjadi perang besar di sana. Dengan notes kali ini tuh menyelamatkan jiwa-jiwa, termasuk orang yang aku sayang, termasuk bagian dari temen aku juga, karena ada bagian dia yang terambil. Kita ambil satu-satu semuanya, aku selamatin satu-satu, aku proses satu-satu, sampai satu titik selesai semua. Itu sangat susah, itu dari malam ke malam lagi prosesnya guys. Begadang pokoknya, itu kita nggak bisa tidur, susah, seingat aku ya. Dan itu prosesnya sangat panjang sampai semua terselamatkan, karena di situ banyak sekali jiwa-jiwa yang terambil, yang dimana tuh aku ngeliat itu kayak bagian-bagian manusia, kayak entah itu cakra, entah itu bagian tubuh manusia, atau energi manusia, atau bagian spiritnya, atau bagian korinnya gitu, yang diambil macam-macam, disatukan padu, jadi jadikan macam lah buat mereka, jadikan mustika atau apapun lah itu banyak banget diproses. Dan itu aku kayak ngeliat itu kayak warna-warni semuanya itu diambil semua gitu, kembali ke Tuhan gitu. Dan mereka ya semua bilang terima kasih, dalam artian berbarengan semuanya ke kita berdua semuanya, karena kita seperti menyelamatkan gitu. Karena pada dasarnya di situ aku kayak mengerti juga kalau the best salvation, the best yang paling true salvation itu, karena kan apa yang terjadi di sana tuh kan, yang jadi korban seperti dapat kenikmatan dan salvation gitu kan, kayak ketenangan yang tiada tara gitu kan, tapi sebenarnya itu adalah fake semua, palsu guys. Tetapi yang sesungguhnya adalah beliau gitu, salvation itu yang sesungguhnya, yang aku mengerti kalau tidak ada yang bisa mengcompare itu, dan aku pun tidak tahu itu akan rasanya seperti apa. Dan aku rasa itu melebihi dari apa yang dia berikan gitu. Dan ternyata it works, karena ya tidak akan sebanding gitu apa yang dia berikan dan apa yang Tuhan berikan. Karena emang apa yang Tuhan berikan itu semacam salvation yang sangat tiada tara, yang dimana itu mereka tetap menjadi diri mereka, tetap conscious, tetapi juga tertidur kayak gitu loh guys. Jadi tidak kehilangan jati dirinya, tetapi itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu hal yang nyaman, sesuatu hal yang tidak real gitu loh rasanya. Itu yang terjadi selama prosesnya, dan itu ya aku menghancurkan dimensi mereka yang terakhir. Dan disitulah aku menemukan, setelah aku menghancurkan dimensi itu, aku menemukan kalau itu semua adalah ilusi. Betul, ilusi. Tetapi di sini ilusi yang dibuat terus-terusan dan dijaga seiring waktu. Pada saat itu aku melihatnya ada sebuah perempuan di bawah laut, berbaju putih, menggunakan sesuatu di matanya kayak VR gitu.
dan itu banyak kabel-kabel di belakangnya. Aku melihat itu, terus aku mendekat. Itu apa? Aku mendekat, ternyata itu cewek pakai baju putih. Yang aku rasakan itu adalah semacam energi alam, kayak ada energi Mother Earth-nya, tetapi di situ juga kayak ada makhluknya, kayak entah itu jin atau manusia. Yang aku rasakan itu kayak sebuah entitas atau jiwa, entah itu manusia atau jin ya, aku kurang paham tuh. Yang dimana dia itu sangat-sangat terkoneksi dengan alam, kayak seseorang yang bisa mentranslate energi alam. Dan somehow itu digunakan jiwanya atau badannya, vesselnya gitu ya, bukan badan manusianya, tapi vesselnya secara jiwanya untuk terkoneksi dengan energi alam. Dan yang aku lihat itu semacam seperti mesin. Dan aku melihat belakang itu seperti kayak pots, atau gambaran aku di kepala tuh kayak semacam tempat, tahu gak sih yang tempat orang tertidur, hibernasi, cryo hibernation ya, kayak gitu, semacam itu. Dan di dalamnya itu banyak sekali jiwa-jiwa atau manusia-manusia gitu yang terjebak di sana, tertidur semua. Aku nggak tahu itu kenapa hubungannya, dan itu nggak tahu apa maksudnya. Di situ aku memproses semuanya. Aku proses. Aku nih mau coba mengerti ini apa, ini kenapa, ini apaan. Ternyata yang aku dapat ini ada hubungannya sama alien. Di situ aku berusaha untuk menolong. Di situ aku berusaha untuk menghancurkan semua, membongkar semua dan menghancurkan semua satu-satu. Karena pada dasarnya, jika mesin itu, aku berpikir pada saat itu, jika mesin itu terus ada, maka akan terbuat lagi ilusinya. Aku pemikirannya pada saat itu seperti itu. Akan terbuat lagi. Maka itu waktu itu aku menghancurkan semuanya dan membangunkan semuanya. Termasuk si pemimpinnya ini, si cewek ini. Karena pada saat itu aku melihat kayak ada satu cewek itu sebagai katalisnya. Yang dia memiliki kabel di kepalanya, nyambung ke satu mesin. Terus satu mesin itu menyambang ke banyak, kayak ratusan ribuan jiwa mungkin. Yang di dalamnya itu ada kayak ada pot-potnya gitu, kayak ada tempat-tempat mereka masing-masing. Gambaran di kepala aku tuh seperti sci-fi banget guys, tapi ini di bawah laut gitu. Aku nggak ngerti itu untuk apa, aku nggak ngerti itu buat apa. Yang pada saat itu aku pahami adalah ini harus diselamatkan, harus dihancurkan, dan aku menghancurkan semua itu. Aku menolong si cewek itu, yang dimana dia seperti terjebak dalam realita itu, terjebak dalam ilusi itu. Dia itu seperti kayak menangis. Dan kenapa gitu, karena pada dasarnya untuk apa ikut dalam nature itu buat apa gitu gini. Pokoknya dia komplain tentang nature dengan Tuhan gitu. Terus aku kayak, ya tidak ada yang nature dan gini. Terus aku kayak, tunggu dulu, maksud kamu apa gitu? Kamu kok menolak nature dan segala macam, terus kamu tuh bukan bagian dari nature dan segala macam gitu, bla bla bla. Pokoknya aku kurang inget dia ngomong apa. Pokoknya dia intinya menolak aja gitu, itu bukan bagian dari nature itu. Terus buat apa gitu? Toh manusia tuh begini-begini, toh alam ini mau hancur gini-gini. Terus aku ya, tunggu dulu, kayaknya ada yang salah deh di situ. Aku mikir, kan kita mau dibilang natural atau tidak, kan kita kan bagian dari nature itu, dari alam itu. Jadi kamu mau menolak atau bagaimana ya, kamu tetap natural itu, kamu nature itu. Aku juga sebagian nature itu, aku bagian alam ini. Ya kamu juga bagian alam ini. Kamu mau nolak juga, mau sampai kapan juga kamu bagian alam ini. Kamu mau bagaimanapun, kamu akan tetap bagian alam ini. Mau bagaimanapun kamu berpikir juga, kamu akan tetap bagian alam ini. Gimana sih? Aneh pikiran kamu, aku gituin. Terus dia baru kayak tek, baru sadar, diem, mikir. Terus kayak nggak lama kemudian dia bengong kan. Terus baru bilang, dia nanya ke aku kayak gini, kenapa kamu masih memberikan aku kesempatan dan mau menyelamatkan aku? Itu yang dia tanyakan. Terus aku kayak,
agak agak diem dengan pertanyaan dia, mikir jawabannya, agak bingung. Karena kamu masih punya kesempatan, kamu masih diberikan oleh Tuhan, kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Dan aku juga dapat kalau yang hitam pun masih diberikan kesempatan gitu. Mereka juga semua masih kesempatannya, kenapa kamu tidak? Aku bilang seperti itu. Dia kayak bengong, dia diam. Terus dia nggak lama kemudian dia bilang, thank you, terima kasih. Karena mungkin bagi dia tidak pernah ada yang berbicara seperti itu, atau kayak memberikan kesempatan kedua, atau menyadarkan dia seperti itu, karena dia kayak seperti harus menopang semuanya sendirian, kayak gitu. Dan aku bilang juga, kamu jangan lupa dengan Tuhan, kamu tuh bagian dari Tuhan. Semua memiliki kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan berkali-kali. Dan yang hitam pun, ya mereka dikasih kesempatan. Yang negatif pun masih diberikan kesempatan. Kalau enggak, kenapa banyak sekali yang evil di dunia ini dan masih dibiarkan? Gitu. Intinya itulah aku kasih tahu ke dia. Dia kayak baru sadar, dia baru enggak. Sehingga disitulah dia ngebantu aku untuk melepas semua. Karena pas saat itu aku agak kewalahan. Gimana nih cara menyelamatkan semuanya? Karena tuh banyak banget guys, nggak hanya ribuan, mungkin ratusan ribu kali. Aku nggak tahu berapa banyak itu. Dan itu tuh kayak udah akumulatif ratusan tahun mungkin. I don't know. Itu ternyata itu adalah mesin untuk menciptakan ilusi itu, supaya sustain, supaya tetap berjalan terus. Di sini aku belum tahu itu untuk apa dan kenapa, dan ini buatan siapa dan kenapanya. Walaupun tadi aku sebelumnya bilang itu buatan dari, ada hubungannya sama alien ya. Ya betul, itu ada hubungannya sama alien. Karena itu sebenarnya pernah terjadi sama aku sebelum aku berhubungan dengan Pansel. Ini akan nyambung ke sana guys nanti. Ini akan nyambung ke alien. Mungkin aku akan ceritakan itu di bagian kedua ya guys, karena ini nggak muat, itu hampir 1 jam kayak gitu. Itu yang terjadi sama Pansel. Itulah singkat cerita yang bisa aku ceritakan secara bisa aku jelaskan secara kata-kata, karena proses semua itu tuh benar-benar abstrak semua guys, dan di kepala, dan itu tuh udah kayak dan itu terjadi cuma dalam 1 minggu, nggak nyampe malah dalam 1 minggu gitu. Dan pokoknya cepet lah, banyak yang terjadi gitu. Banyak yang aku proses, dan dimana intinya adalah semua berhubungan dengan Pansel itu adalah ilusi. Itu yang bikin aku konklusikan terhadap siapa mereka dan apa mereka. Mereka semua ilusi. Ilusi yang dijaga, ilusi yang dibuat-buat terus, ilusi yang banyak, tidak hanya satu. Karena di situ aku baru tahu, ternyata masih banyak ya, nggak segini. Gitu. Dan pas saat itu pun aku masih ngerasa tuh kayaknya aku udah ngancurin semuanya deh gitu. Ternyata enggak guys, masih ada lagi. Aku bingung gitu. Ini kenapa ada lagi ya gitu. Itu aku akan ceritakan di next time ya guys. Karena jujur aku pun seperti kesulitan untuk membicarakan ini. Ini karena terlalu abstrak dan terlalu absurd gitu, dan aku berusaha untuk membicarakan secara baku tuh kayak susah. Udah ngawang dan udah kayak ini tuh udah kayak absurd banget, udah kayak nggak tau lah gitu. Kalian kalau mau percaya, tidak nggak apa-apa guys, silakan. Yang jelas ini adalah cerita aku, ini adalah pengalaman aku selama 4 bulan itu, lebih malah aku rasa, tapi 4 bulan itu adalah yang paling intens. Dan disitulah semua baru terbongkar dari apa yang terjadi selama kehidupan aku selama ini. Itulah pengalaman aku dengan Pansel sebagian pertama. Aku akan ceritakan bagian kedua nanti, kenapa itu bisa hubungan dengan alien, kenapa itu bisa ada hubungan sama mereka. We'll see next time ya guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di likes, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian tentang ini, tentang Pansel guys, tentang channel aku. Thank you so much sudah mendengarkan semuanya. Good night.